Halo semua, apa kabar semua? Kali ini kita belajar pembelajaran mesin tentang learning problem. Nah, apa yang kita bahas hari ini yaitu mengenai pengantar, yaitu pengertian mesin learning, contoh mesin learning, komponen learning, sebuah model sederhana, jenis-jenis learning, dan tentunya terakhir adalah tugas untuk kalian. Apa itu mesin learning? Mesin learning adalah cabang dari kecerdasan buatan, di mana merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain dan pengembangan algoritma yang dapat membuat komputer kita dapat mempelajari kebiasaan-kebiasaan berdasarkan data empiris seperti data sensor ataupun dari database. Nah, di sini ada gambar robot Sophia ya. Ini adalah salah satu penerapan dari artificial intelligence yang tentunya di dalamnya ada algoritma machine learning. Nah, di buku lain ya disebutkan bahwa machine learning adalah sebuah teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis ya. Kemudian intinya adalah untuk membuat model matematis yang merefleksikan pola-pola data. Nah, pada abad ke-21 ini machine learning banyak memanfaatkan statistika dan aljabar linier. Ini juga salah satu contoh dari penerapan machine learning ya, bahwa pada saat kita membuka e-commerce kita sudah direkomendasikan masing-masing barang-barang yang mungkin ingin kita beli dan bahkan akan berbeda antara Anda ataupun dengan orang-orang terdekat Anda. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini tidak mesti berbentuk robot seperti Sophia tadi, ya, tapi bisa juga berupa program yang memiliki bentuk matematis atau instruksi ataupun yang kita sebut nanti sebagai algoritma yang kita sebut sebagai agent atau mesin itu sendiri. Nah, matematik dan statistik dasar itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari dan dipahami sebelum kita masuk ke dalam machine learning. Nah, tentang aljabar linier pastinya kalian harus merecall lagi ya pengetahuan tentang matriks, skalar, vektor dan operasinya seperti penjumlahan, perkalian, ya. Kemudian transpose, inverse dan lain-lain. Sedangkan untuk materi probabilitas dan statistika, kalian harus mempelajari lagi tentang konsep peluang, khususnya aturan Bayes, distribusi peluang diskrit, khususnya distribusi binomial, distribusi peluang kontinu, khususnya distribusi normal atau Gaussian, statistika deskriptif dan eksplorasi yang sudah kita bahas kemarin ya, kemudian sampling, regresi, korelasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu contoh ya bahwa di awal tahun ya Netflix sebagai penyedia film ya itu memberikan hadiah sebanyak $1 juta bagi orang yang bisa memprediksi bagaimana viewer itu memberikan rating terhadap film dengan 10% improvement atau ketepatan yang lebih tinggi daripada yang mereka punya. Nah, di sini kita bisa menggunakan machine learning. Kenapa? Karena esensi dari machine learning adalah ada pola. Kemudian kita tidak dapat menurunkan persamaan matematisnya seperti kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita tidak bisa menurunkan seperti itu. Ataupun percepatan itu sama dengan turunan kecepatan. Kita tidak bisa memodelkan secara matematis yang eksplisit seperti itu maupun yang implisit dengan diturunkan. Kita tidak bisa. Tapi di sisi lain kita punya data untuk bisa kita learning ya. Kita cari polanya sehingga kita tahu ya pola data itu seperti apa untuk memprediksi rating tadi. Nah, ini adalah contoh solusi dari kasus rating ya, kita bisa lihat dari viewer maupun dari filmnya yang tentunya mereka berkorespondensi ya. Jadi viewernya misalnya suka film komedi. Nah, maka filmnya yaitu konten-konten yang komedi. Ya, viewernya suka action ya, maka kontennya konten action. Ya, kemudian lebih suka blockbuster ya. Blockbuster kalian bisa cari sendiri ya, itu film-film yang budgetnya mahal ya. Kemudian ya berarti filmnya film blockbuster gitu ya. Atau dan banyak lagi ya, di situ dinyatakan sebagai titik-titik sampai terakhir apakah viewernya suka Tom Cruise. Nah, maka yang dilihat adalah yang ada Tom Cruise-nya atau tidak filmnya.
Nah, kesesuaian antara film dan viewer ini ya, di sini saling berpengaruh satu sama lain, itulah yang pada akhirnya kita learning. Ya, untuk apa? Untuk memprediksi bagaimana sih seorang viewer itu memprediksi rating suatu film. Ya, di sini diperlukan proses learning dari data yang kita punya. Nah, komponen learning ini contohnya ya dalam kasus persetujuan kredit. Ya, kita punya informasi ya seperti umur, gender, penghasilan tahunan, ya, tahun tinggal di perumahan, ya, tahun bekerja dan pinjaman sebelumnya. Ini kemarin yang bisa kalian nyatakan sebagai feature ya, dimana ini pastinya sudah melalui ABT ya dari domain, kemudian subdomainnya apa, kemudian sampai menjadi feature ya yang berupa informasi peminjam ini. Nah, misal kalian dihadapkan nih pada suatu keadaan di mana ada orang berumur 23 tahun, laki-laki, ya dengan penghasilan tahunnya $30.000, ya tinggal di perumahan dan bekerja sudah 1 tahun, ya kemudian pinjamannya yang diambil sebelumnya itu $15.000 gitu. Apakah disetujui atau tidak? Nah, tentunya untuk menyatakan apakah orang ini disetujui atau tidak, kita perlu proses learning dari data-data historis sebelumnya. Ya, sebagai formalisasi ya, inputnya itu adalah aplikasi peminjam X yang ini berupa vektor ya. X-nya kalau ada banyak nanti berarti berupa matriks ya, di mana kolomnya itu ya itu tadi ya data-data peminjam itu tadi seperti umur, gender, penghasilan, kemudian tahun tinggal, tahun bekerja, pinjaman sebelumnya itu sebagai X. Nah, outputnya adalah Y. Apakah dia termasuk peminjam yang baik atau bukan gitu. Nah, target functionnya adalah kita membuat fungsi dari X tadi ya, keterangan-keterangan dari aplikasi peminjam menjadi apakah dia baik atau buruk. Yang pastinya ini nanti menjadi sebuah formula atau rumus persetujuan kredit yang ideal. Nah, data historis yang ada pastinya ya pasangan dari X dan Y ya. Jadi misal saya pernah pinjam dan lunas kreditnya, berarti saya punya data gender, umur, kemudian yang tadi ya penghasilan tahunan, tahun tinggal, pinjaman sebelumnya, dan misalnya karena saya lunas berarti saya termasuk Y-nya adalah yang baik gitu. Nah, ada beribu-ribu orang lagi yang seperti saya datanya dikumpulkan menjadi sebuah data historis yang merupakan pasangan antara X dan Y, di mana X-nya adalah input dan Y-nya adalah apakah dia peminjam yang baik atau bukan. Nah, hipotesisnya yang mana di sini adalah fungsi G ya, yaitu menghubungkan antara X dan Y tadi gitu. Nah, kalau kita lihat skemanya ya dari fungsi credit approval yang ideal ya menjadi historical record atau data-data historis tadi, kemudian apa hubungannya dengan set of candidate formula atau formula yang kita hipotesiskan di awal ya, kemudian menjadi formula atau rumus dari credit approval yang dipakai gitu. Nah, maka di sini untuk yang fungsi ideal untuk credit approval itu adalah sebenarnya unknown target function kita atau yang dinyatakan sebagai f X menuju Y ya. Jadi fungsi f X mempengaruhi Y. Nah, itu kita dapatkan ya, kita lanjut ke dalam, kita punya datanya, pasangan data XY tadi. Kemudian kita menghipotesiskan sesuatu ya, misalnya modelnya seperti ini gitu. Nah, berdasarkan learning algorithm ya, ini nanti bisa macam-macam algoritmanya, maka pada akhirnya akan membentuk final hypothesis atau fungsi yang memang dipakai untuk memprediksi credit approval tadi. Nah, maka di sini ada dua komponen solusi dalam learning problem yang paling penting, yaitu hipotesis setnya ya. Jadi model awalnya apa, kemudian dilakukan learning algorithm untuk membentuk apa? Membentuk final hypothesis atau fungsi yang memang kita ingin, yang memang sudah terbukti bisa digunakan gitu. Nah, sebuah hipotesis sederhana tentang perseptron ya. Perseptron ini sebuah model klasifikasi sederhana ya. Di dalamnya ada input ya. Misalnya tadi atribut dari seorang peminjam ya, umur, gender dan sebagainya. Nah, maka kredit disetujui jika bobot atau W dari seseorang dikali dengan X ya. Jadi apa yang dia punya tadi ya, informasi yang dia punya lebih dari threshold yang
diberikan. Nah, ditolak kalau kurang dari threshold. Nah, formula linearnya dapat ditulis sebagai sign atau tanda dari sigma WI kali XI tadi dikurangi threshold gitu. Nah, maka seperti inilah nanti titik-titik ini ya. Misalnya min itu adalah bad customer dan plus itu adalah good customer gitu kan. Maka perseptron itu adalah garis ini. Nah, garis ini akan selalu diupdate sampai akhirnya dia bisa benar-benar membagi ya antara good customer dan bad customer gitu. Nanti sehingga data itu bisa kita gunakan untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk good atau bad jika dia punya informasi-informasi X yang ada, atau di sini posisinya dia di mana sehingga dia termasuk bad atau termasuk good gitu. Nah, di sini ya, jadi untuk model perseptron ini pada akhirnya nanti bobotnya dalam proses learning akan diupdate ya berdasarkan W lama atau bobot lama ditambah dengan Y kali X. Nah, kita lihat bahwa di sini kalau Y-nya positif, maka W dan X-nya itu nanti dijumlah, maka membentuk vektor yang seperti ini. Tapi kalau Y-nya negatif, maka W dan X itu dikurangi ya sehingga membentuk vektor yang berbeda seperti itu. Oke, nah PLE atau Perceptron Learning Algorithm itu seperti tadi ya mengupdate bobot berdasarkan W sebelumnya atau W merah ditambah dengan YX-nya. Ya di mana XY itu adalah titik training. Nah, di sini kelihatan bahwa masih ada satu titik biru ya yang mana dia tidak benar dalam pengklasifikasiannya, maka disitulah proses update bobot itu dilakukan ya atau iterasi PLA itu dilaksanakan sehingga pada akhirnya memang garis yang membagi dua daerah itu membagi daerah yang biru dan merah seperti itu. Nah, untuk algoritma perseptron itu tadi adalah salah satu algoritma saja, ada beberapa tipe-tipe algoritma ya. Untuk machine learning sendiri dibagi menjadi 3, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang disebut dengan semi-supervised. Nah, untuk supervised learning, contohnya untuk prediksi. Jadi prediksi itu seperti tadi, ya, memprediksi apakah dia good customer atau tidak. Nah, di sini ada beberapa algoritma, ya, diantaranya adalah regresi dan BPNN atau Back Propagation Neural Network. Untuk klasifikasi atau discrete label ya, sebenarnya tadi juga bisa dipandang sebagai discrete label, yaitu baik dan buruk ya untuk Y-nya. Maka di sini bisa menggunakan algoritma decision tree, naive bayes, logistic regression maupun SVM atau support vector machine. Nah, untuk unsupervised kita gunakan clustering atau mencari asosiasi atau hubungan antar feature maupun kita mereduksi dimensi. Tadi X-nya masih sedikit ya, masih ada umur dan sebagainya, ada 6 atau 7. Nanti kalau X-nya itu sudah banyak, kita membutuhkan yang disebut dimensi reduction. Nah, untuk semi-supervised learning nanti ada algoritma K-means clustering dan reinforcement ini membutuhkan update yang berulang-ulang ya untuk membuat proses learning itu menjadi sangat bagus ya. Contohnya untuk kita membuat decision making atau pengambilan keputusan itu biasanya membutuhkan reinforcement learning. Nah, ini tugas kalian, jadi ada 2 buah paper ya, silakan kalian temukan algoritma machine learning yang digunakan dan termasuk supervised atau unsupervised, kemudian temukan descriptive feature serta targetnya atau X dan Y-nya. Ya, kemudian ini homework kedua ya, kalian harus menggambar vektor berkaitan dengan metode perceptron tadi, dan yang ketiga adalah menggambar feature space dari sebuah data. Oke, itu saja tugas untuk machine learning ini ya. Saya harap kalian bisa memahami dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ataupun di sesi tanya jawab.